Jumpa lagi dengan kita di Cuap-Cuap SBU Santai Bareng dengan kami GPTP 13. Dengan saya Erdina. Dan saya Edo. Saya Dika. Dan saya Ayun. Kali ini kita akan sharing terkait dengan GPTP Telkom. Kalau menurut kalian GPTP Telkom itu apa sih? Coba Edo deh jawab. Oke. Jawab dulu. Oke, tenang. Kalau menurut saya GPTP Telkom itu, kita bicara kepanjangannya dulu ya, itu adalah Great People Trainee Program. Great People. Nah, ini merupakan salah satu program perekrutan Telkom untuk merekrut karyawan-karyawannya, karyawan tetap, baik itu untuk fresh graduate maupun ada yang juga experience. Dari jenjang pendidikan S1 dan juga S2. Program ini itu tujuannya adalah untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik bangsa yang siap untuk berkontribusi di PT Telkom Indonesia. Benar banget. Gitu sih. Oh, luar biasa ya. Berarti ini untuk great people yang akan berkontribusi di Telkom Indonesia. Betul. Kalau gitu kita nih pengen tahu nih, kira-kira gimana ya rekrutmen untuk jadi karyawan Telkom khususnya untuk GPTP 13. Kita tanyain sama Kak Dika yuk. Oke. Untuk proses seleksi GPTP sendiri itu ya dibilang cukup panjang ya, lumayan. Jadi yang pertama jelas ada seleksi administrasi, terus juga ada online test yang terdiri dari tes tentang ability, bahasa Inggris, kemudian tentang job function juga. Terus juga kita ada psikotes untuk ngecek kira-kira personality teman-teman itu gimana. Terus juga ada assessment day yang isinya interview dengan HR untuk mengetahui kira-kira teman-teman cocok dengan culture perusahaan apa enggak. Terus kemudian di terakhir kita ada interview dengan usernya atau dengan expert di Telkomnya. Terus kemudian kalau udah lolos semua, teman-teman akan lanjut untuk tes kesehatan gitu. Wah, totalnya ada 5 tes ya untuk sampai ada 5. kita dinyatakan lulus jadi karyawan Telkom dalam hal ini GPTP 13. Benar. Nah, setelah jadi lulus nih jadi GPTP, untuk proses selanjutnya kira-kira apa lagi ya kita tanya sama Kak Ayun. Kak Ayun, setelah kita lulus tes nih, kira-kira apa lagi step selanjutnya untuk jadi karyawan Telkom yang sesungguhnya? Nah, jadi nanti setelah pengumuman kita dinyatakan lulus GPTP tuh kita akan melewati beberapa proses orientasi calon pegawai ya. Di antaranya yang pertama itu ada Bina Mental. Nah, Bina Mental ini berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat dari Pusdikbud. Jadi kita dilatih mentalnya selama kurang lebih seminggu. Setelah itu kita ada in-class training. Nah, in-class training ini kita seperti kuliah, cuman kita diajarkan terkait semua hal yang ada di Telkom. Mulai dari proses bisnis, struktur organisasi, dan juga kira-kira Telkom ini kedepannya akan seperti apa. Kemudian setelah in-class training kurang lebih 4 minggu, dilanjut lagi dengan on-the-job training. Nah, on-the-job training ini semua GPTP akan ditempatkan di kantor-kantor Telkom terdekat dengan domisilinya kurang lebih 1 bulan. Dimana saat OJT ini kita dilatih dengan pekerjaan-pekerjaan real yang ada di Telkom, dan kita juga terjun ke lapangan supaya kita tahu kira-kira Telkom ini apa sih yang dilakukan, terutama dampaknya ke masyarakat seperti itu. Setelah itu kita akan dilanjut dengan KDMP. Seperti saat ini kita sedang menuju ke KDMP ya. Iya, sabar banget kan seperti itu. Berarti udah melewati tahap yang panjang ya. Iya, panjang. Ngomong-ngomong nih soal rekrutmen ya, kan itu ada 5 tahap nih ya. Ada 5 tahap. Kira-kira nih kita nih mau tahu apa sih tips and trick yang bisa kakak bagiin untuk teman-teman sekalian. Kan mana tahu nih teman-teman nih banyak berminat ya untuk GPTP 14 yang katanya nih bentar lagi akan launching. Akan buka, benar. Iya, jadi kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan apa tips and tricknya dari 5 proses seleksi tersebut. Benar. Yang pertama kan dari seleksi administrasi ini kan yang paling basic ya, pasti semuanya ada seleksi administrasi. Yang tipsnya sebenarnya nggak cukup ribet. Kalian cuma perlu nyiapin berkas-berkas sesuai dengan apa yang diminta dan apa yang diperlukan. Gitu. Nggak usah aneh-aneh lagi. Terus selanjutnya ada online test. Mungkin Kak Edo mau sharing-sharing. Gimana nih waktu online test? Apa online test ya? Tips and tricknya? Jadi sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa sebenarnya rekrutmen Telkom ini nggak selama yang teman-teman pikirin kok. Jadi waktu itu GPTP 13 itu buka rekrutmen di bulan Februari kalau nggak salah. Januari sudah open, Februari ditutup, dan kita udah pengumuman diterima atau enggak itu di bulan Juni. Berarti kan Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar 4 bulan lah kurang lebih ya. Itu tergolong cepat guys, karena aku juga pernah
dapat cerita juga dari perusahaan lain, misalnya itu ada yang udah 6 bulan baru dihubungin, ada berapa baru dihubungin, dan Telkom nggak pernah ghosting. Ghosting ya. Nggak pernah ghosting. Jadi kalau misalnya kalian setelah melakukan tahapan apapun, pasti akan diinfoin kalian lanjut atau tidak. Jadi nggak ada tuh namanya ghosting di Telkom. Benar. Gitu. Jadi bisa dicek ya melalui ini ya aplikasi Betul. atau webnya. Kita nih udah di tahap mana? Benar. Kita bisa nge-track sampai mana. Nah, lanjut tadi ya terkait dengan tes seleksi tadi. Sebetulnya teman-teman tinggal ini aja sih. Yang penting kalian jaga kesehatan dulu, karena yang pertama kalau kalian nggak fokus pasti semua bakal blank tuh. Benar. Bakal hilang tuh semua persiapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering latihan aja. Practice makes perfect. Jadi kalau misalnya kalian memang sudah mempersiapkan diri untuk di dunia kerja, pastikan kalian juga latihan psikotes, kalian latihan apa, itu aja terus didalamin. Dan ketiga adalah doa. Jangan lupa. Benar. Itu aja sih. Benar. Itu penting ya. Penting Sangat banget. penting. Penting banget. Untuk teman-teman juga perlu ingat karena ini kan kita di masa pandemi, jadi semua tes itu kan online ya. Jadi semua tes itu berada di depan laptop. Benar. Jadi pastiin koneksi teman-teman itu adalah koneksi terbaik Indihome. supaya nanti semua tesnya berjalan lancar. Karena Benar. nggak bisa diulang. Once kita udah tesnya berjalan, nggak ada lagi ulangan untuk misalnya ini tiba-tiba di tengah jalan wifi mati, koneksi gitu ya. terputus. Koneksi terputus Uh-huh. gitu ya. Jadi make sure laptopnya juga benar-benar punya tipe yang sesuai untuk mengerjakan tes yang lakukan di GPTP ini. Benar. Tapi nanti jangan khawatir, ada kok untuk spek laptopnya diinfoin juga ya. Betul banget. Sedetail itu. Jadi untuk kayu nih, kan tadi udah ada untuk selanjutnya nih tahap wawancara. Tadi kan udah untuk soal seleksi berkas, udah tes tulis. Sekarang nih tahap wawancara dan tahap ini psikotes. Oke. Kira-kira apa nih? Kalau tips and triknya? kalau dari wawancara ya, dari wawancara itu perkenalan diri udah paling penting tuh. Jadi kayak kesan awal kita waktu di wawancara itu penting banget kan. Jadi banyak-banyaklah latihan perkenalan diri. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya itu saya pelajari satu metode menjawab interview yang baik itu dengan metode STAR. Itu bisa kalian pelajari. Jadi mulai dari kerangka berpikirnya ketika menjawab interview seperti itu. Terus yang ketiga itu doa sih. Jadi sebelum interview itu wajib banget berdoa buat nenangin diri kalian. Jadi waktu interview biar nggak tegang dan jawabnya nggak belibet ya biasanya waktu interview itu. Benar. Terus jangan lupa ini sih pelajari CV-nya benar-benar, karena interviewer itu akan menanyakan kalian based on CV yang kalian kasih. Jadi benar-benar perhatiin CV-nya, pengalamannya yang sudah dilakukan itu apa aja, dan jawab dengan PD dan lakukan penekanan di achievement yang teman-teman telah capai gitu. Yang perlu di note satu lagi, yang paling utama itu jujur. Jadi jangan coba-coba bohong waktu interview, karena interviewernya itu pasti langsung tahu gitu loh kalau misalkan kita bohong jawabnya. Dan itu otomatis akan meninggalkan kesan yang jelek dan Bener. bisa jadi langsung gagal dari situ. Itu sih. Kalau untuk ininya psikotesnya dan untuk kan itu ada ya tes assessment yang dikatakan tadi sama kakak nih. Kira-kira di assessment itu ini mungkin teman-teman kurang familiar ya. Benar. Assessment itu apa sih? Berapa tahap sih di assessment itu? Kira-kira ada berapa tahap tadi ya Kak Adi? Oke. Tadi ini aku sambil nyontek nggak apa-apa ya. Jadi tadi online test sendiri tuh ada yang pertama cognitive ability test. Itu sebenarnya tes yang mengukur kira-kira logika teman-teman tuh gimana. Jadi sebenarnya ini tes yang untuk dipelajari itu sebenarnya sulit. Bukan sulit dalam arti ketika teman-teman pelajari dari suatu buku itu tuh belum tentu sama dengan yang keluar di ujiannya Telkom ini. Jadi sebenarnya itu emang based on kemampuan dasar teman-teman aja. Terus habis itu juga ada English Ability Test, yaitu tes bahasa Inggris mirip-mirip TOEFL. Dan yang kemarin tuh bacaannya banyak banget. Mungkin ya teman-teman latihan dengan nonton film mungkin, terus baca novel, baca berita dalam bahasa Inggris, memperbanyak kosakata itu juga bisa. Terus ada yang terakhir job function test. Ini tes tentang yang disesuaikan dengan teman-teman job role-nya daftar apa gitu. Kalau aku kemarin daftarnya sales, terus kayak soalnya dia dikasih case untuk meningkatkan sales tuh gimana, terus strategi yang dipropose tuh gimana, kayak gitu sih singkatnya. Wah, cukup detail juga ya. Kita ditanya sampai job role yang
bakal kita akan jadi apa nih di Telkom sesuai dengan apa yang kita lamar ya. Oke. Untuk nextnya kira-kira selama ujian nih, selama rangkaian itu apa sih part yang paling susah nih yang dijalanin? Kan itu ada banyak banget nih 5 tahap. Kira-kira kita teman-teman siapa tahu nih ada yang ini ya concernnya dimana karena kita butuh dari yang udah pernah ujian nih, siapa tahu bisa bantu teman-teman nantinya. Kalau dari Kak Dika gimana? Sorry, untuk apa tadi? Untuk partnya yang paling kira-kira nih yang paling susah ya? Sebenarnya gimana ya paling susah? Kalau ngomong paling susah sebenarnya semuanya cukup challenging ya sebenarnya. Cuman mungkin kalau aku pribadi karena yang awal-awal itu masih kita ngerjainnya sendiri, dalam arti kita nggak berhadapan sama orang lain. Dan akhirnya lolos terus hingga FGD sampai akhirnya interview. Jadi yang paling challenging ya interview sih, karena kan itu udah hampir lolos ya. Jadi ada perasaan deg-degan, takut nggak lolos atau mungkin takut ditanyain hal-hal yang sulit dan kita nggak bisa jawab gitu. Tapi intinya sebelum interview kalian harus make sure kalau kalian harus do some research about the company gitu sih menurutku. Ya, bener sih. Itu jangan lupa sih. Ya kalian googling lah apa itu Telkom, terus produknya apa aja, terus visi misi. Iya, visi misi mungkin yang basic. Harga saham mungkin tuh juga bisa ditanyain. Gitu sih. Bahkan nih ya pengalaman kemarin kita tuh ditanyain how do you see yourself in Telkom 10 years after today, gimana tuh? Teman-teman harus siapin sebenarnya demi why, kenapa mau join dan apa kontribusi yang akan teman-teman nanti kasih, karena itu pasti ditanyain. Jadi ini yang paling menantang dan challenging itu ini ya tahap terakhir ya wawancara. Sebenarnya iya sih, karena wawancara itu paling banyak ya. Itu dari kita banyak, jadi tinggal sepertiganya yang akhirnya yang paling memotong banyak kandidat. Jadi mungkin nih teman-teman ada nih beberapa tips atau gimana sih cara menjawab pertanyaan yang paling sulit dan pertanyaan sulitnya apa dan gimana cara-cara kakak ini jawab pertanyaan itu. Kita mulai dari Kak Edo. Kak Edo, kira-kira apa sih pertanyaan yang paling sulit yang muncul waktu wawancara interview terakhir? Pertanyaan tersulit sih, saya ingat salah satu pertanyaan ya. Jadi kan kebetulan saya ambil sales and operation tuh bareng sama Kak Dika juga. Saya dikasih sebuah case study sama user. Jadi kalau misalnya kita interview itu ada 3 panelis nih, dari psikolog, dari HR, dan juga dari user kita gitu. Bedainnya gimana? Kalau psikolog itu nanyain pasti tentang diri kalian, kebiasaan kalian, adaptasi kalian. Kalau user dia akan bahas terkait dengan knowledge kalian. Nah, pertanyaan yang saya ingat itu case study sih. Jadi kayak bagaimana ini bisa beda-beda ya, setiap user itu punya case study masing-masing gitu. Tapi ini salah satunya bagaimana cara kalian meningkatkan ini di daerah ini gitu misalnya. Nah, kalau kalian mau jawab pertanyaan itu, pastikan jangan sampai kalian ngarang atau jangan sampai kalian ngeblank dan panik. Jadi pastikan kalian punya framework nih pertanyaannya tadi, gimana cara jawabnya. Kalian assess situasinya dulu. Misalnya, oh Pak, kalau dari sini itu kan daerahnya seperti ini misalnya. Jadi kalian punya knowledge di situ. Kedua, kalian juga bisa kalau dengan ini Pak, case ini itu bisa pakai teori A, teori B, teori C gitu. Tentu kalian di perkuliahan pasti pernah dapat atau pernah dengar lah terkait sama teori-teori itu. Kalian bisa pakai dasar itu. Selanjutnya bisa kalian kembangkan. Jadi kalau dari teori ini Pak, kita akan mengembangkan ini. Jadi jawabannya itu konkret guys. Kalau bisa konkret dan ada dasarnya. Itu aja sih. Berarti harus ada analisis dan bukti ilmiah. Oh, tentu banget. Karena yang tadi kita udah bahas bahwa tahapan ini tahapan penentuan banget, dimana yang tersisi itu bisa banyak banget. Jadi itu bagaimana kalian menunjukkan nilai tambah kalian dibanding dengan yang lainnya. Kalian nunjukin great people kalian nih dibandingkan dengan great people lainnya. Iya. People lainnya. Gila aku ya. Karena sebenarnya interview kan gimana cara kita ngejual diri kita sendiri ke perusahaan, gimana cara kita bisa buat output yang memberikan sebesar maksimal itu dampaknya kepada perusahaan. Sip. Next, sama Kak Dika nih. Kak Dika kira-kira pertanyaan yang paling bikin wow. Oh, bikin wow ya? Wow. Ini susah nih. Kalau aku mungkin ketika ditanyain siap gak sih ditempatin di seluruh Indonesia. Wah, ini nih. Yang ini nih, gosip. Bener. Fakta atau gosip? Fakta atau gosip, apakah semua
GPTP bisa ditempatkan di seluruh Indonesia atau bisa milih? Nah, gimana itu nih? pasti teman-teman kepo ya. Kepo dong. Karena kan beberapa kan pasti takut Kepo dong. banget. Ditempatin di mana ya? Jauh dari keluarga nggak? Siap nggak? Dan sebagainya kan. Bener. Kalau aku sendiri waktu itu, waktu ditanyain siap nggak ditempatin di seluruh Indonesia, jawabanku ya siap. Tapi apakah dalam hati siap? Itu kan masalahnya. Ya kita harus siap. Gitu. Tapi Nah, kalau Iya, misalnya harus kita siap. nggak siap nih, ada nggak sih program GPTP yang aku mau nih milih di Pulau A, B, C, atau Wah, nggak enak. siap nih di seluruh Indonesia? Ada nggak ya kira-kira? Sebenarnya kalau untuk pas zamanku GPTP itu ada secara garis besar ada dua jalur. Yang pertama ada jalur web, di mana kita tuh bisa milih pulau, tapi nggak ya. ada Pulau Jawa, Tidak ada Pulau Bener. Jawa. Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku Itu- Papua. Maluku Papua. Yes. Ya. Terus yang kedua itu jalur talent scout, itu biasanya ibaratnya jalur lewat universitas ternama, kayak misal ada sih UI, UGM, UNER, ITB, Undip juga ada. Undip. Nah, univ-univ Nanti yang top lah. dicek teman-teman semua ngecek ke universitasnya masing-masing Betul. apakah termasuk di talent scout Iya. Telkom ini. Jadi nanti biasanya kalian dapat email gitu dari kampus. Gitu. Ini dari recruitment Telkom, talent scout gitu. Terus untuk penempatan talent scout-nya sendiri ini beda nih sama yang web. Kalau yang web tadi kan kita bisa milih pulau ya, bisa milih pulau. Tapi untuk yang talent scout ini seluruh Indonesia. Wah. Wah, seluruh Betul, Indonesia. Berarti Nice. memang kita bisa ini ya, milih ya. Jadi teman-teman mungkin ini disclaimer ya, kalau memang teman-teman punya pilihan, teman-teman bisa memilih antara mau talent scout Hayuk, mau dari web juga Hayuk dengan nanti pilihan pulau yang mungkin sesuai kondisi yang dikasih sama Telkom. Mungkin di waktu kita itu hanya ada 3 pilihan. Mungkin mudah-mudahan waktu teman-teman nanti pilihannya ada di Jakarta. Bisa milih Pulau Jawa. Bener. Karena Telkom itu dinamis ya. Dinamis, Telkom itu dinamis. ya. Telkom selalu berubah untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kira-kira kebutuhan SDM-nya saat itu berapa, dan itu pasti akan sangat ngaruh di proses rekrutmennya. Penempatannya Penempatannya juga, juga. ya. Oke. Kan- Next nih, Kayun, kira-kira apa nih pertanyaan yang paling wow? Ini pertanyaannya Tak terlupakan. tak Yang tak terlupakan. terlupakan ya. Kalau yang tak terlupakan nih terkait dengan produk yang ada di Telkom. Waktu itu ditanyain, Wow. produk di Telkom itu apa aja, yang kamu ketahui itu apa, dan juga kalau misalkan nih, jadi kan Telkom sekarang menuju ke digital telco ya. Jadi Telkom tuh sudah menyediakan digital service kayak OTT kalau nggak salah. Nah, OTT ini kan masih berkembang di Telkom. Apakah sebaiknya terus dikembangkan atau dihentikan? Seperti itu. Jadi kita harus menganalisa dulu produknya itu apa. Kita harus belajar produk yang ada di Telkom itu apa aja supaya bisa menjawab pertanyaan itu tadi. Dan nggak boleh blank ya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu terus kita nggak bisa menjawab, itu akan meninggalkan kesan yang jelek pada interviewernya. Kemarin gitu sih. Wah, harus penuh ini ya persiapan ya. Benar. Iya, betul. Sebenarnya Telkom ini bergerak di bidang apa aja, terus yang dikembangkan apa aja, yang lagi hype apa Betul. aja, terus kira-kira kita bisa kasih sumbangan Benar. apa aja, Betul. pemikiran Betul gitu ya. sekali. Gitu. Intinya balik teman-teman. lagi, do some research. Ya. Do some Iya. research before you enter the Iya, company. Oke. benar. Kalau- Jangan interview dengan tidak bawa apa-apa dan hanya bawa CV gitu. Betul sekali. Karena kalau kita pengen ngelamar ke perusahaan itu, tapi kita aja nggak mau untuk riset Belajar. dan nggak tahu sama sekali informasi tentang perusahaan itu, ya gimana perusahaan itu mau nerima kita gitu. Betul. Kita aja nggak mengenali mereka gitu. Nggak ada ya ceritanya perusahaan menerima apa adanya, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Dan Ada satu lagi, apa gitu. satu lagi mungkin ya, kalau misalnya kita bicara soal wawancara, itu please give some extra effort lah untuk ke situ. Kasih effort-effort khusus yang membedakan kalian dengan yang lain. Misal nih ya, kita tuh sering banget nih, jujur kita sering banget ketika ada sesi wawancara, itu dia sebenarnya bagus, dalam artian bisa jawab nih, tapi dia nggak mengkondisikan lingkungan sekitarnya. Ya kan, misalnya nih dia di tempat yang rame, jadi interviewernya nggak bisa dengar dengan jelas. Betul. Atau kalau nggak gitu, backgroundnya dia tidak kondusif, banyak orang lewat, banyak ada suara apa, itu juga akan menimbulkan kesan yang Koneksi. Itu Negatif. basic tapi penting. basic tapi penting. Betul. Contoh juga kemarin itu waktu aku interview, mungkin ini sedikit tips ya. Ini sebenarnya juga nggak diharusin sih, cuman aku penasaran dan aku coba kasih extra effort aja gitu. Misalnya
kalau misalnya kita ada dress code pakai formal, pakai kemeja gitu. Aku di setiap interview aku pakai jas. Wih. Jadi itu lebih kan, maksudnya kalau yang lain Professional look. iya profesional look. Kalau misalnya yang lain pakai kemeja, kita pakai jas. Aku pakai kemeja. Jadi satu dari yang lain tuh bisa berbeda. Itu pembeda sih, meskipun ya entah itu diingat atau enggak, tapi kita udah ngelakuin hal yang lebih. Iya, Benar. kita udah maksimal lah ya. Terlihat lah ya totalitasnya gitu. Background juga kita harus nunjukin bahwa kita itu pengen kerja di sini dan kita mampu, kita kompeten juga kerja di sini, gitu loh. Benar. Setuju sih. Terus ada lagi satu. Ini kayaknya jarang dilakuin oleh setiap peserta ya, setiap peserta yang ketika melakukan interview. Kalau aku terakhir di akhir sesi interview, aku selalu berusaha untuk minta sedikit input atau saran ke interviewer yang keren, karena kayak kapan lagi kalian tuh bisa diinterview sama orang-orang keren, orang-orang profesional gitu. Justru itu saatnya kalian koreksi juga gitu, dengan kalian meminta feedback. Pak, Bu, sorry, kira-kira ada nggak sih input atau saran buat saya biar saya bisa jadi lebih berkembang ke depannya apabila saya ingin berkarir di Telkom, kira-kira apakah ada masukan atau sedikit feedback gitu. Itu terdengar sederhana, cuman penting untuk dilakukan biar kalian membranding diri kalian sebagai orang ini ternyata beneran niat dan beneran care tentang dirinya sendiri bahkan gitu. Betul. Itu sih kalau dari aku mungkin. Iya, ini udah ada 3 ya tentang pertanyaan-pertanyaan apa aja yang mungkin teman-teman nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran dari kita untuk teman-teman, supaya teman-teman nanti harapannya lulus di GPTP 14 atau GPTP selanjutnya. Benar. Oke nih teman-teman, kalau dari saya sendiri untuk yang terakhir pertanyaannya apa? Saya tuh paling wonder ketika ditanya sebenarnya kamu bisa kasih apa ke perusahaan ini. Itu basic, but it's really talk about how you define yourself and how you contribute. Karena kita kan nggak bisa bilang iya saya baik gitu, tapi harus ada journey yang membuktikan bahwa kita bisa menjadi yang terbaik dan apa yang udah kita lakukan. Jadi hal konkret apa? Bener, background story yang benar-benar teman lakukan. Sesederhana misalnya teman-teman jadi ketua organisasi di kampus, atau sesederhana untuk yang udah pro hire, teman-teman ceritain kira-kira project sukses apa yang udah pernah teman-teman lakuin. Gitu. Jadi kita butuh fakta dan fakta untuk support apa yang kita katakan kalau kita itu memang great people. Benar. Oke. Kira-kira ada lagi ini kata-kata Mungkin penutup? biar teman-teman nggak bingung, kita sum up lagi kali ya. Oke, Sum up lagi sum kira-kira urutan proses seleksi GBTP 13 kemarin tuh gimana? Yang pertama ada seleksi administrasi, terus ada online test, psikotes, kemudian ada FGD, kemudian ada user interview, tes kesehatan, terus ntar ada pengumuman deh kira-kira teman-teman keterima apa enggak gitu. Benar. Setelah itu teman-teman bergabung menjadi GPTP Telkom di Telkom Indonesia. Nanti kita akan menjalani bimbingan mental. Kemudian kita ICT, in-class training. Kemudian yang terakhir nanti akan jadi OJT. Setelah itu teman-teman akan ditempatkan di seluruh Indonesia atau sesuai dengan pilihan teman-teman sekalian. Amin. Jadi gitu aja harapannya dari kita, teman-teman bisa menjadikan cuap-cuap kita ini menjadi inspirasi atau kira-kira gimana nih menghadapi GPTP 14. Pengen banget nih gabung sama Telkom. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini benar-benar membantu teman-teman dalam mempersiapkan karir teman-teman ke depannya. Benar. Demikian dari kita, saya Ergina, saya Edo, saya Dika, dan saya Ayun. Sampai jumpa di cuap-cuap SBU berikutnya. Santai bareng. Bye. Bye bye.